menceritakan kehidupan seorang wanita parubaya bernama Kim In-hee. Ibu mertuanya mengidap Alzheimer sehingga ia bertingkah seperti anak kecil dan sangat merepotkan. Walau begitu, In-hee tetap menyayanginya seperti ibu sendiri. In-hee mempunyai suami dan anak dengan sifat cuek dan hanya mementingkan diri sendiri. Semua itu karena kesalahan Jung-chul suaminya sebagai kepala keluarga. Jung-chul adalah dokter di sebuah rumah sakit. Sebelum ia berangkat kerja, In-hee berkata bahwa nanti ia akan ke rumah sakit. Ia merasa sakit saat buang air kecil. Sepertinya kandung kemihnya bermasalah. Tapi Jung-chul malah menyuruh In-hee minum obat apotik seperti biasanya. Kita juga bisa melihat bagaimana In-hee kewalahan menghadapi tingkah mertuanya. Agar bisa ke rumah sakit, In-hee menyewa jasa seorang pengasuh meskipun mertuanya jadi mengamuk karena ditinggal In-hee. Kalau tidak begini, In-hee tidak bisa keluar rumah sama sekali. 식사 다 했어요? 아들, 나 컴퓨터 언제 가르쳐줄 거야? Di tempat lain, anak laki-laki In-hee yang bernama Jung-soo kebingungan karena Jae-yong pacarnya hamil. Melihat ekspresi Jung-soo, Jae-yong paham bahwa Jung-soo tak menginginkan anak ini kemudian pergi begitu saja. Sebelum ke rumah sakit, In-hee hendak menghadiri pesta pernikahan anak temannya. Di luar gedung, kebetulan ia melihat anak perempuannya Yeon-soo sedang bekerja sebagai staf pusat perbelanjaan. Di dalam aula pernikahan, In-hee pamer kepada teman-temannya kalau Yeon-soo sudah punya pacar meskipun ia belum pernah menemuinya. Fakta yang tidak In-hee ketahui bahwa Yeon-soo berpacaran dengan atasannya yang telah berstatus sebagai suami orang. Seusai kondangan, In-hee sangat ingin bertemu pacar Yeon-soo. Ia mendatangi tempat kerja Yeon-soo, tapi anaknya itu malah menyuruh In-hee pulang. Di tempat lain, adik In-hee bernama Gunduk meminta uang pada istrinya untuk berjudi. Meskipun istrinya yang bernama Shin berusaha menyembunyikannya, tapi ia kewalahan karena terus dianiaya Gunduk hingga uang tabungan mereka berhasil dirampasnya. In-hee mengunjungi Dr. Yoon, junior Jung-chul di rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Saat memeriksa perut In-hee, Dr. Yoon sadar ada sesuatu yang tidak beres dan menyuruh In-hee untuk melakukan beberapa tes lainnya dengan dokter yang berbeda. Setelah pengecekan selesai, In-hee pulang bersama Jung-chul. Selama di bus, Jung-chul tidak peduli dengan hasil tes In-hee, tapi istrinya itu tidak mempermasalahkannya. In-hee hanya berpesan agar Jung-chul menunda pensiunnya sampai Jung-soo masuk kuliah, sebab uang mereka sudah banyak habis untuk membangun rumah baru mereka. Sesampainya Jung-chul di rumah sakit, Dr. Yoon memberitahu bahwa In-hee menderita tumor ganas di atas rahimnya dan sudah menyebar ke organ lain. Hal buruk itu membuat Jung-chul terpukul. Ia menyalahkan dirinya karena selama ini tidak peduli pada istrinya, padahal dirinya sendiri adalah dokter. Sebenarnya, Jung-chul hanya menerima upah harian di rumah sakit. Ia bahkan menyembunyikan hal itu karena malu diketahui istrinya. Kini, fakta istrinya yang sakit parah membuat Jung-chul semakin sedih. In-hee sudah pulang duluan. Ia memberikan buah persik yang tadi ia beli pada ibu mertuanya. Namun ibunya bertingkah lagi dengan melemparkan persik itu kepada In-hee. Jung-chul yang baru pulang melihat istrinya kewalahan menghadapi tingkah ibunya. Lantas Jung-chul menghardik sang ibu hingga ibunya ketakutan. Mood Jung-chul benar-benar buruk sampai anaknya yang baru pulang juga ikut dimarahinya. Paginya, berbeda dari biasanya, Jung-chul menyuruh In-hee untuk menemui Dr. Jang memeriksakan kesehatannya. Namun sebelum itu, In-hee mendatangi rumah Gunduk sekedar mengecek kondisi adik iparnya. Shin sangat menghormati kakak iparnya ini. Kali ini, In-hee memberikan Shin uang untuk membayar sewa rumah mereka. Tak lama ketika Gunduk pulang, In-hee memarahinya karena Gunduk menggunakan uang pemberiannya untuk berjudi. Tapi Gunduk malah merasa terhina bila In-hee menunjukkan kepeduliannya. Ia marah dan mengusir In-hee dari rumahnya. Sampai di rumah sakit, Jung-chul langsung menemani In-hee melakukan serangkaian tes. Pada Dr. Jang, Jung-chul berpesan agar ia tak memberitahu hasil tes In-hee sebelumnya dengan Dr. Yoon. Setelah selesai pemeriksaan, In-hee merajuk karena uang mereka banyak habis untuk pemeriksaan dirinya. Ia bahkan menolak saat Jung-chul memesan taksi untuk dirinya. Malamnya, Dr. Jang berkata kepada Jung-chul bahwa sudah terlambat melakukan operasi untuk In-hee, sebab tumornya sudah menyebar. Jung-chul menolak kenyataan bahwa istrinya sudah diambang kematian. Jung-chul sangat menyesal, apalagi selama ini In-hee menahan rasa sakitnya demi keluarga. Sampai kini, wanita malang itu belum tahu tentang penyakitnya yang sebenarnya. Di hari yang sama, In-hee mengunjungi rumah mereka yang sedang dalam tahap pembangunan. Rumah ini adalah rumah impian In-hee selama ini.
Malam harinya, Jung Chul menemui Shin di sebuah kedai ditemani Dr. Yun. Jung Chul memberitahu bahwa In Hee sedang sakit dan meminta Shin untuk menemaninya di rumah sakit bila selesai operasi nanti. In Hee buru-buru pulang karena ibu mertuanya kabur dari rumah. Ternyata ibunya kumat lagi dan berlari ke sana kemari saat melihat In Hee mengejarnya. Dengan tubuh yang lemah, In Hee berhasil membawa ibunya pulang ke rumah mereka. Saat itu, Shin sudah berada di rumah In Hee untuk membantunya mengurus rumah. Ketika melihat Yeon-su baru pulang, In Hee marah kepadanya karena tidak peduli pada neneknya. Jung Chul menyindir Yeon-su bahwa penderitaannya tak sebanding dengan yang ibunya rasakan selama merawat keluarga mereka. Saat berduaan, Jung Chul memberitahu bahwa In Hee punya tumor di atas rahimnya. Tapi ia tidak memberitahu bahwa tumor In Hee adalah tumor ganas. In Hee pasrah bila dirinya harus dioperasi untuk pengangkatan rahimnya. Yeon-su diberitahu tentang penyakit ibunya. Ia minta maaf atas sikapnya tadi saat melihat sang ibu kesakitan di kamar mandi. In Hee menenangkan putrinya bahwa tumor ini adalah penyakit ringan untuk wanita seusianya. 뭐 힘들어 죽겠어? 지금 그걸 말이라고 임마! 네가 네 엄마 먹고 힘들어! Hari ini, In Hee pergi dengan Jung Chul untuk melakukan operasinya. Keluarganya yang lain telah menunggu di rumah sakit. In Hee menenangkan keluarganya bahwa ini adalah operasi terakhirnya. Di dalam ruang operasi, Jung Chul, Dr. Yun, dan Dr. Jang melakukan usaha semaksimal mungkin. Namun hasilnya nihil, karena mereka tidak bisa mengangkat semua tumor yang telah menyebar. Melihat hal ini, Jung Chul sangat terpukul. Ia keluar dari ruang operasi begitu saja dan menangis seorang diri. Ia amat menyesal telah mengacuhkan istrinya selama ini. Singkat cerita, In Hee telah siuman. Shin selalu mendampinginya di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Dr. Jang berkata kepada Jung Chul bahwa ia menghentikan salah satu obat kepada In Hee karena itu membuatnya kesakitan sementara tumornya tidak berkurang. Malam itu, Yeon-su dibuat kelelahan ketika menjaga nenek. Sementara itu, Jung Chul pulang dalam keadaan mabuk berat hingga diamankan ke kantor polisi. Jung-su lalu menjemput ayahnya. Tapi Jung Chul malah berceracau hingga ia tak sengaja mendorong ayahnya. Melihat ayahnya menangis, Jung Chul melepas alat bantuan pendengarannya agar tak mendengar ceracauan ayahnya. Jung Chul menangis terisak karena ia merasa gagal menjadi suami dan dokter untuk istrinya. Esoknya, Jung Chul dipecat oleh pemilik rumah sakit karena telat masuk hingga membuat beberapa pasien menunggu. Meskipun Jung Chul memohon diberi kesempatan demi istrinya yang sakit, tapi atasannya tetap tak peduli. Sementara itu, Gunduk menemui In Hee di rumah sakit. Ia meminta uang untuk bayaran istrinya karena telah menjaganya. Saat In Hee menolak, Gunduk semakin mencacinya dan mengatakan bahwa penyakit ini adalah hukuman untuknya karena telah menghabiskan uang keluarga mereka. Shin berusaha mengusir suaminya, tapi Gunduk malah menganiayanya. Akhirnya, In Hee memberi tabungannya untuk Gunduk agar adiknya itu pergi. Esoknya, In Hee sadar bahwa obat yang ia anggap obat anti kankernya sudah diganti. Padahal obat itu adalah antidepresan agar In Hee tidak kesakitan. In Hee ngotot ingin meminta obat anti kankernya pada perawat, meskipun Jung Chul sudah mencegahnya. Untuk mengatasi hal itu, kepala perawat membohongi In Hee dengan memberikannya sebuah obat yang mirip, tapi ternyata adalah vitamin. Hari itu, In Hee sudah bisa pulang. Esoknya, Jung Chul mendatangi rumah baru keluarganya yang hampir rampung. Ia membantu menyiapkan rumah impian istrinya, apalagi kini Jung Chul sudah tidak bekerja. Tengah malam, Jung Chul terbangun karena In Hee mengeluh tubuhnya tumbuh bintik kebiruan. Bahkan, obat penghilang rasa sakit tak berpengaruh pada dirinya. Bak pertanda buruk. Saat itu, Shin mendapati saus di rumah In Hee menjadi busuk. Menurut kepercayaan mereka, hal itu pertanda orang rumah ada yang sekarat. Tapi In Hee mencoba menampik hal tersebut. Tengah malam, In Hee merangkak menuju kamar mandi karena perutnya terasa sangat sakit. Alangkah terkejutnya In Hee saat ia memuntahkan banyak darah. Ia sangat panik dan menangis memanggil Jung Chul. Suaminya itu datang dan terkejut melihat kondisi istrinya. In Hee menangis di pelukan Jung Chul. Ia merasa operasinya kemarin tak berhasil dan dirinya semakin sekarat. Jung Chul ikut menangis. Mau tak mau, ia harus jujur tentang penyakit In Hee. Hari demi hari, In Hee seperti menunggu waktu kematiannya. Ia mulai menulis banyak catatan kecil untuk keluarganya sepeninggal dirinya nanti. In Hee juga menggunakan waktunya untuk mendaftar kuliah online.
Saat sedang berjalan-jalan, In-hee tak sengaja melihat pacar Yeon-su dengan seorang anak yang memanggilnya ayah. In-hee tersadar kalau selama ini putrinya telah berpacaran dengan suami orang. In-hee ingin melaporkan hal tersebut kepada Jung-chul. Namun sampai di rumah sakit, ia justru melihat dokter lain di ruangan Jung-chul. Untunglah saat itu, Dr. Yoon melihat In-hee dan menceritakan kalau Jung-chul sudah dipecat. Di saat In-hee pulang dengan kegalauannya, putrinya Yeon-su justru sedang menghabiskan waktunya dengan suami orang. Ketika pacarnya itu sedang mandi, Yeon-su melihat banyak catatan yang ditinggalkan istri pacarnya tentang bagaimana menggunakan sesuatu atau hal lain yang ada di rumah mereka. Lemari pacarnya juga tersusun rapi, menandakan kalau sang istri sangat pandai merawat suaminya. Sesampainya di rumah, ibu mertuanya merasa sedih karena tak melihat In-hee seharian ini. In-hee lalu memandikan ibu dengan kondisi yang semakin melemah, seperti kembali sehat. Ibu menyemangati In-hee kalau dia belum meninggal. In-hee pikir ibunya telah kembali, tapi sesaat kemudian ibu mertuanya kembali bertingkah seperti anak kecil. Saat merapikan kamar orang tuanya, Yeon-su sadar kalau ibunya juga merawat sang ayah dengan sangat baik. Saat itu, In-hee datang dan mengatakan kalau ia sudah tahu tentang hubungan Yeon-su dengan suami orang. Ia mencoba menasehati putrinya itu, tapi Yeon-su kekeh tidak ingin berpisah karena sebentar lagi pacarnya akan menceraikan istrinya. Memergoki Yeon-su yang berseteru dengan ibunya, Jung-chul kemudian mengajak Yeon-su bicara berdua dan menceritakan tentang penyakit ibunya yang sebenarnya. Tumor itu masih menjalar di tubuh ibunya. Kenyataan pahit yang harus diterima Yeon-su bahwa umur ibunya tak lama lagi. Setelahnya, Yeon-su menelpon pacarnya ingin dihibur. Tapi karena istrinya mendadak datang, pacarnya tidak bisa mengikuti keinginan Yeon-su. Esoknya, In-hee memberikan sebuah amplop berisi surat kepada Shin sebagai rasa terima kasih telah menjaganya selama ini. Walau Shin masih ingin tinggal bersama In-hee menyuruhnya pulang untuk menjaga Gunduk. Setelahnya, In-hee melihat foto keluarganya dengan tersenyum. Saat itu, In-hee mendengar Jung-soo menangis di kamarnya. Ia merasa bersalah karena Jae-yong ingin putus dengannya dalam kondisi hamil. Untuk mengatasi itu, In-hee mengundang Jae-yong makan di luar. Saat tengah makan, Jae-yong izin ke toilet karena mual. Tak lama berselang, ia kembali dan baru sadar ia datang bulan setelah 3 bulan. Hal itu yang membuat Jae-yong berpikir kalau kemarin ia hamil. In-hee hanya tersenyum melihat tingkah keduanya. Malamnya, Shin terlihat menangis di rumahnya. Sebaliknya, Gunduk yang baru pulang malah gembira karena baru saja menang judi. Kesedihannya membuat Shin makin marah pada Gunduk dan melempar surat pemberian In-hee kepadanya. Selama ini, Gunduk sangat kejam pada kakaknya. Padahal kakaknya sakit parah dan mendaftarkan asuransi jiwanya atas nama Gunduk. Semua ini agar adiknya itu bisa mendapat banyak uang sepeninggal dirinya, hingga Gunduk tidak perlu bermain judi lagi. Sementara itu, Jung-chul bersama Yeon-su membersihkan rumah baru mereka. Malamnya, ayah dan anak itu bertekad ingin membuat In-hee bahagia untuk yang terakhir kalinya. Malam itu, kebetulan Jung-soo juga baru pulang dengan Jae-yong. Mereka membawakan bunga untuk In-hee yang ternyata sudah menunggu anak dan suaminya pulang di luar rumah. Yeon-su yang juga baru pulang dengan ayahnya segera mengajak In-hee masuk ke dalam rumah. Tapi baru saja masuk rumah, nenek langsung memukul kepala In-hee hingga ia terjatuh. Ia kesal karena ditinggal sendiri oleh In-hee. Kejadian itu membuat Jung-chul murka. Ia mendorong ibunya ke kamar dan memaku pintu kamar ibunya. Kedua anaknya berusaha mencegah Jung-chul yang sudah seperti orang kesetanan. Di saat itulah, dalam kondisi lemah, In-hee merangkak dan memegang kaki suaminya. Ia memohon supaya ibu mertuanya tidak dikunci. Tengah malam, ketika penyakitnya kambuh, In-hee menemui ibu mertuanya. Awalnya, ia ingin menyelimuti ibunya. Namun, mengingat dirinya sebentar lagi sudah tiada, In-hee langsung membekap wajah ibunya itu. Lebih baik ibunya ikut mati bersamanya karena orang rumah ini tidak ada yang bisa mengurusnya. In-hee tidak mau ibu mertuanya menderita setelah dirinya tiada. Yeon-su yang kebetulan belum tidur mendengar keributan dari kamar neneknya. Ia kaget dan berteriak memanggil orang rumah untuk menyelamatkan sang nenek. In-hee terus menangis kalau ia sebenarnya takut mati. Jung-soo tentu terkejut mendengarnya. Akhirnya ia diberitahu segalanya tentang penyakit sang ibu. Esoknya, setelah Jung-soo tahu perihal sakit sang ibu, ia menangis dan berjanji pada ayahnya akan lebih serius untuk belajar. Ia ingin membanggakan ibunya untuk terakhir kalinya.
pada mertuanya. In Hee berpesan agar tidak buang air sembarangan ketika In Hee sudah tiada. Diketahui saat ibu In Hee meninggal dulu, ibu mertuanya menjaga In Hee seperti anaknya sendiri. In Hee menangis di pangkuan ibu mertuanya mengingat semua kenangan mereka. Ketika Jung Soo sedang melukis wajah ibunya, In Hee bersorak karena ia dinyatakan lulus kuliah. Malamnya, Yeon Soo menelpon pacarnya untuk mengakhiri hubungan mereka. Ibunya yang sakit membuat Yeon Soo bertobat menjadi pelakor. Ia sadar bahwa ia harus mencintai pria lajang dan jadi istri yang baik seperti ibunya. Ternyata In Hee mendengar percakapan putrinya itu. In Hee lalu memeluk Yeon Soo atas keputusan tepat yang telah ia pilih. Esoknya, Shin akan pergi menemui In Hee. Gunduk kali ini mengantarkannya dengan taksinya. Ya, Gunduk sudah bertobat dan kini menjadi super taksi. Setelah sampai di depan rumah In Hee, Gunduk menitipkan kue kesukaan In Hee pada Shin. Ia masih terlalu malu untuk bertemu langsung dengan kakaknya itu. Sementara di rumah, In Hee dan ibu mertuanya saling berpelukan erat. Hari itu, In Hee akan pergi istirahat ke rumah baru mereka yang telah rampung. Hingga sang ibu mertuanya harus tinggal dengan Shin dan kedua cucunya. Saat itu ibu bersikap seperti ibu yang sebenarnya. Ia seolah paham bahwa menantunya sedang sakit parah dan tidak memberontak saat ditinggal. Saat In Hee akan berangkat, Shin memberikan kue titipan Gunduk lalu mengucapkan selamat jalan kepada In Hee. Tiba-tiba, Gunduk datang memberikan sekaleng minuman untuk kakaknya sebagai tanda perhatiannya. Ia masih malu pada dirinya sendiri, kemudian pergi begitu saja. Namun setelah In Hee berangkat, Gunduk menangis hebat di dalam taksinya karena menyesal. Sampai di rumah baru mereka, Jung Soo menangis ketika akan meninggalkan ibunya di sana. In Hee memilih untuk istirahat berdua saja dengan Jung Chul karena tidak ingin merepotkan kedua anaknya. Sebagai anak bungsu, Jung Soo tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena bisa jadi ini adalah salam perpisahan dari ibunya. Yeon Soo dari tadi menahan tangisnya di kursi kemudi. In Hee berkata bahwa ia sangat mencintai anak perempuannya itu dan menyuruh Yeon Soo untuk membawa adiknya pulang kembali ke Seoul. Setelah kepergian anaknya, Jung Chul menunjukkan taman bunga yang ia persiapkan untuk In Hee. Di hari-hari terakhir istrinya, Jung Chul mencoba menghibur In Hee dan merawatnya. Namun suatu hari, kondisi In Hee kian melemah. Ia sampai tidak kuat berjalan sampai Jung Chul harus membopong dan memandikannya. Sebelum tidur, In Hee meminta sesuatu kepada Jung Chul. Ia ingin dibuatkan sebuah makam di perkarangan rumah baru mereka agar keluarganya bisa terus melayatnya. Jung Chul semakin sedih. Ia akan selalu merindukan In Hee dan mengingat In Hee atas semua hal yang pernah ia lakukan untuk keluarga mereka. In Hee terharu mendengarnya, lalu mengatakan kepada Jung Chul untuk menyusulnya nanti ketika ia merasa kesepian. Jung Chul pun menangis dan memeluk In Hee. Ia merasa beruntung memiliki In Hee yang merawat keluarganya dengan sangat baik. Dalam pelukan suaminya itu, akhirnya In Hee menghembuskan nafas terakhirnya. Di akhir cerita, seluruh keluarga mulai menjalankan hidup normal seperti biasanya. Namun mereka mengikuti semua catatan kecil yang telah ditinggalkan In Hee. Meskipun In Hee sudah tiada, tapi ibu mertuanya merasa kalau In Hee masih berada di sisinya. Apalagi makam In Hee dibuat di depan rumah mereka sesuai keinginan In Hee yang terakhir kalinya. Ya, dengan begitu cerita pun tamat. The Last Blossom adalah film Korea Selatan yang disutradarai oleh Min Kyu Dong. Film ini rilis pada tahun 2011 dengan genre drama keluarga. Film ini adalah remake dari serial drama MBC tahun 1996 dengan judul The Most Beautiful Goodbye. Peran seorang Bae Jong Ok sebagai In Hee mampu membuatnya masuk nominasi aktris terbaik pada penghargaan Grand Bell Award tahun 2011. Dalam segi pengambilan gambar, film ini cukup baik. Sementara kekurangan dari film ini belum kami temukan. Alur film ini bahkan bisa membuat penonton menangis terbawa arus, di mana In Hee sangat tulus merawat keluarganya hingga keluarganya sangat kehilangan sosok seorang In Hee. Oke, dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Last Blossom 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!